Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang enak banget, yaitu dimsum ayam udang. Ini rasanya enak banget meskipun dia dingin, gak atos, gak alot gitu, tapi dia tetap empuk dan enak banget. Cara bikinnya sangat mudah dan bahannya sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat dimsum ayam udang. Sangat simpel banget, kelihatannya banyak tapi ini sangat simpel sebenarnya. Oke, langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 500 gram daging ayam. Ini saya menggunakan bagian dadanya, kemudian saya potong kecil-kecil seperti ini. Lalu ada 200 gram udang yang udah dikulitin atau dikupas kulitnya. Setelah itu 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian setengah buah labu siam besar. 4 siung bawang putih, ini seperti ini. Untuk bawang putihnya ini saya pilih yang agak besar-besar ya teman-teman. Setelah 4 siung bawang putih, lanjut kita ke wortel. Saya gunakan 1 buah wortel sepanjang telapak tangan saya ini. Setelah itu ada 2 butir telur utuh. Ini saya gunakan yang ukuran kecil-kecil banget ya. Nah, setelah 2 butir telur utuh, kita lanjut ke daun bawang. Di sini saya menggunakan 2 batang daun bawang, tapi saya gunakan bagian hijaunya aja atau bagian atasnya aja. Jadi bagian batang yang bawah putihnya itu nggak saya pakai. Kemudian ada 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan minyak wijen, dan 2 sendok makan saus tiram. Nah, itu dia bahan-bahannya. Sebenarnya ini sangat simpel banget. Kalau udah kita siapin semuanya, nanti tinggal kita masukin aja langsung jadi. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kupas dulu wortelnya. Kita kupas aja kulitnya. Kemudian di sini saya akan belah menjadi beberapa bagian supaya nanti nanti akan saya chopper semuanya. Jadi kalau dichopper biar dia nggak lonjong panjang gitu, tapi dia lebih kecil-kecil seperti ini. Kalau misalnya nanti nggak dichopper, teman-teman juga bisa langsung aja ini diparut dengan parutan keju. Jadi langsung halus-halus kecil-kecil gitu. Jadi nggak masuk ke dalam chopper ataupun blender. Setelah itu labu siamnya juga akan saya potong kecil-kecil. Setelah selesai, keduanya akan saya sisihkan terlebih dulu. Setelah itu akan saya potong kecil-kecil. Untuk daun bawangnya saya irisin tipis-tipis gitu, seperti ini. Kalau misalnya nggak pakai daun bawang juga boleh, tapi kalau saya lebih suka ada daun bawangnya, lebih beraroma gitu. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Nah, lanjut kita akan bikin semua bahannya ya teman-teman. Untuk membuatnya saya akan chopper menggunakan Mitoshiba CH200 ini. Kemudian ini wortel dan labu siam yang udah kita potong kecil-kecil tadi kita masukin. Setelah itu bawang putih kita masukin. Jadi ketiga bahan ini akan kita mix dulu, kita hancurkan dulu. Hancurnya nggak perlu sampai halus banget, kita hancur kasar aja. Kalau misalnya nggak pakai chopper, teman-teman bisa langsung parut dengan parutan keju sesuai yang saya bilang tadi ya. Diparut aja dengan parutan keju, nanti dia bisa halus kecil-kecil gitu. Kemudian kalau udah halus kecil-kecil seperti ini, lalu kita masukkan daging ayamnya, kemudian udang, lalu daun bawang yang udah kita irisin kecil-kecil tadi. Kemudian ini akan kita haluskan. Di sini saya akan hancurkan sampai benar-benar halus untuk daging ayam dan udangnya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai labu siam juga nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau ingin ketika dinginnya tetap empuk, tetap lembut gitu ya, itu bisa menggunakan labu siam ini. Kalau misalnya nggak ada labu siam yang besar, bisa menggunakan labu siam yang kecil-kecil itu, pakai 2 aja udah cukup. Nah, ini tadi kan masih agak kasar ya. Ini akan saya hancurkan lagi sampai benar-benar halus. Nah, ini udah mulai halus. Nah, ini akan saya pindahkan dulu ke wadah yang lain. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau udah seperti ini, saya akan tambahkan bahan yang lainnya, mulai dari 1 sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok teh garam, lalu setengah sendok teh merica bubuk. Nah, ini akan saya aduk dulu sebentar sampai semuanya rata.
Kalau udah merata seperti ini, saya akan tambahkan lagi 1 sendok teh kaldu jamur. Untuk kaldu jamurnya ini opsional aja, boleh pakai, boleh enggak, atau misalnya diganti dengan kaldu bubuk ayam atau kaldu bubuk sapi juga boleh. Disesuaikan selera aja atau apa aja yang ada di rumah teman-teman. Oke, setelah selesai, kita rasa udah tercampur rata, kita tambahkan kecap asinnya sebanyak 1 sendok makan. Nah, di sini kan saya nggak penuh karena tadi kan udah muncrat-muncrat ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan minyak wijen, lalu kita tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Kalau misalnya mau menggunakan 1 sendok makan juga nggak apa-apa, tapi rasa yang pas menurut saya adalah menggunakan 2 sendok makan saus tiram. Oke, udah masuk, kita campur rata. Lalu kalau udah terlihat agak tercampur rata, kita tambahkan tepung tapiokanya atau tepung kanji atau tepung aci, sama aja ya teman-teman. Ini kita tambahkan ke dalam sini sebanyak 150 gram. Menurut saya ini adalah batas atas untuk memberikan tepung kanji. Misalnya mau dikasih 100 gram juga boleh. Kemudian kita tambahkan telur. Di sini untuk telurnya saya akan menambahkan 2 butir telur utuh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gunakan 1 aja juga boleh. Ini hasilnya nanti adonannya agak lebih lembek gitu ya teman-teman, karena saya menggunakan 2 butir telur utuh yang ukuran kecil. Kalau misalnya ingin lebih agak padat gitu, tambahkan 1 butir telur utuh aja. Kemudian ini untuk kulit dimsumnya saya menggunakan yang diameter 10 cm. Ini saya beli, saya nggak bikin karena lagi ribet ada anak kecil. Bagian samping-sampingnya akan saya olesin sama air gitu. Kemudian saya isi 1 sendok teh adonannya, lalu saya lipat aja. Untuk ngelipatnya sesuai selera aja ya teman-teman. Saya juga nggak jago-jago amat untuk ngelipat ini. Kalau saya lagi banyak waktu luang, saya akan pakai seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, tinggal kita isi bagian tengahnya, kemudian kita bagi 2 seperti ini, lalu kita lipat-lipat aja sedikit demi sedikit kayak bikin kipas gitu teman-teman. Kita lipat aja, setelah itu bagian ujungnya akan saya lipat ke depan ataupun ke belakang. Semua kanan kiri ini nanti ke bagian tengah. Nah, kalau ingin bentuknya lebih kelihatan cantik-cantik sih, saya biasanya lebih suka seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau ingin lebih simple lagi seperti ini, tinggal kita isi bagian tengahnya, kemudian kita olesin bagian pinggirannya menggunakan air. Setelah itu kita ratakan di tengah gitu, kayak bikin pastel gitu. Setelah selesai seperti ini, ujung ibu jari sebelah kiri kita tempelin ke bagian tengah, kemudian bagian ujung-ujungnya kita satuin kayak gini. Nah, untuk ujung-ujungnya jangan lupa dikasih air supaya dia nempel. Nah, sekali lagi ya, saya ulangi lagi untuk yang kayak barusan. Langsung bagi 2 seperti ini. Bagian tengah atasnya jangan lupa dipegang supaya nanti dia bagian isinya itu nggak keluar. Jadi setelah disatuin seperti ini, kita pegang nih bagian tengahnya, kemudian kita satuin kanan dan kiri. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau udah selesai, kita akan kukus bahan dimsumnya ini. Untuk kukusannya ini udah saya panasin sampai dia mendidih. Nah, kalau udah mendidih, bisa kita masukkan dimsumnya semuanya. Kemudian dimsumnya ini akan saya kukus selama 15 menit atau hingga matang. Biasanya tergantung besaran dimsumnya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita kukus selama 15 menit. Setelah itu kalau udah 15 menit kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dimsumnya bener-bener enak banget teman-teman. Meskipun dia udah dingin, itu rasanya tetap enak. Dan rasa dimsumnya ini beneran deh, ini sungguh luar biasa, rasanya enak banget. Teman-teman harus cobain ini, wajib cobain ini supaya nggak bosan juga di rumah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini sebagian yang udah jadi.
Tadi nih yang tinggal dilipat jadi 2 doang, seperti ini, jadi bulatnya. Kemudian ini yang kayak kipas itu, dilipatnya jadinya kayak gini. Dan kalau udah punya anak kecil kan harus cepet-cepet ya, jadi males. Ngelipatnya jadi 2 kayak gini. Udah, kalau mau makan, kalau mau bikin sausnya, besok insya Allah saya share untuk sausnya. Ini saya menggunakan saus yang biasa aja, saya menggunakan saus sambal. Tinggal kita ambil aja satu bagian dimsumnya. Nih, tinggal kita coletin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedas banget kalau kayak gini. Kalau misalnya dicampur sama labu siam, meskipun menggunakan dada ayam, kalau udah dingin dia nggak akan keras, nggak akan alot, karena kita campur sama labu siam. Ini enak banget sih, harus wajib cobain ya. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain dimsum ini di rumah, ini enak banget dan cara bikinnya mudah, semua bahannya langsung aja disiapin, langsung bikin. Oke, jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.